Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Romadona dari kelas MA 21C07 dengan NIM 1121111082. Di sini terdapat mind mapping mengenai statistika. Saya akan menjelaskan apa itu statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Tujuan utama dari statistika adalah untuk mengambil informasi atau kesimpulan yang dapat diandalkan dari data atau sampel yang diambil dari populasi yang lebih besar. Nah, di sini juga terdapat beberapa konsep dasar dalam statistika. Yang pertama yaitu data. Data merupakan kumpulan fakta, angka, atau informasi yang dikumpulkan untuk tujuan analisis atau penelitian. Data dapat berupa angka, skor, ukuran, atribut, kategori, atau deskripsi yang terkait dengan objek atau kejadian tertentu. Nah, data dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti survei, pengamatan, eksperimen, atau database. Nah, data juga terdapat beberapa contohnya, seperti data kualitatif, kuantitatif, data diskret, data kontinu, data primer, dan juga data sekunder. Di sini saya akan membahas satu persatu tentang data kualitatif. Data kualitatif menggambarkan kualitas atau karakteristik dari suatu objek atau kejadian. Data ini umumnya dalam bentuk deskriptif, seperti warna, rasa, bentuk, jenis, atau status. Nah, yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau skor yang dapat diukur secara numerik. Data kuantitatif dapat berupa ukuran, bobot, tinggi badan, usia, dan juga sebagainya. Nah, data kuantitatif juga terdapat beberapa bagiannya seperti median, modus, standar deviasi, dan juga regresi. Median merupakan rata-rata dari data kuantitatif. Nah, sedangkan median merupakan nilai tengah dari data kuantitatif yang telah diurutkan. Nah, jika jumlahnya ganjil, maka median diambil dari nilai pada posisi tengah. Namun jika jumlah datanya genap, maka median adalah rata-rata dari nilai dua tengah. Nah, selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul pada data kuantitatif. Lalu ada standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran dispersi yang menunjukkan seberapa jauh data kuantitatif tersebar dari nilai rata-rata. Lalu berikutnya ada regresi. Regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Lalu di sini ada data diskret. Data diskret adalah data yang hanya dapat diwakili oleh bilangan bulat atau diskrit, seperti jumlah anak dalam keluarga, bilangan siswa dalam kelas, atau jumlah kemenangan tim dalam suatu musim. Lalu ada data kontinu. Data kontinu adalah data yang dapat memiliki nilai di antara dua bilangan bulat, seperti tinggi badan, berat badan, atau waktu. Lalu ada data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, seperti hasil survei, wawancara, atau pengamatan. Lalu terakhir ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau dari sumber yang sudah ada, seperti arsip, jurnal, atau database. Lalu di sini ada konsep dasar statistika inferensial. Merupakan metode statistika yang digunakan untuk membuat inferensi atau kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data. Lalu di sini ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol dapat ditolak atau tidak berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampel. Lalu di sini juga ada regresi dan analisis varians atau ANOVA. Regresi dan ANOVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel dependen sendiri merupakan variabel yang diteliti atau diamati yang nilainya bergantung pada nilai dari variabel independen. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang dapat diatur atau dimanipulasi oleh peneliti dalam sebuah studi. Nah, di sini juga terdapat konsep dasar statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari statistika deskriptif adalah untuk memahami ciri-ciri utama dari data tersebut. Nah, di sini juga terdapat 3 contohnya, seperti pengukuran tendensi sentral. Merupakan teknik untuk mengetahui nilai pusat atau tengah dari kumpulan data. Lalu ada grafik dan diagram. Grafik dan diagram digunakan untuk membantu kita memvisualisasikan data dalam bentuk yang lebih jelas dan mudah dipahami.
Contoh jenis grafik yang sering digunakan seperti diagram batang, histogram, pie chart, box plot, dan scatter plot. Lalu di sini ada pengukuran variasi. Pengukuran variasi adalah teknik untuk mengetahui seberapa jauh atau variatif data dari nilai rata-rata atau nilai tengah. Lalu di sini juga ada konsep dasar variabel. Variabel adalah karakteristik yang diukur atau diamati pada setiap objek dalam populasi atau sampel. Variabel dapat berupa kuantitatif atau angka dan juga kualitatif atau kategori. Di sini ada konsep dasar populasi dan juga sampel. Populasi adalah kelompok lengkap dari semua individu, objek, atau peristiwa yang ingin kita analisis dalam penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian atau subset dari populasi yang dipilih untuk diuji atau diambil datanya. Sampel juga digunakan untuk memberikan gambaran tentang keseluruhan populasi dan dapat diambil secara acak atau dengan metode tertentu. Lalu yang terakhir ada konsep dasar skala pengukuran data. Skala pengukuran data adalah cara untuk mengelompokkan variabel atau data berdasarkan jenis atau sifat pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, di sini juga terdapat beberapa contoh skala. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk variabel yang memiliki kategori atau label yang berbeda. Nah, skala nominal ini tidak dapat memiliki arti atau nilai numerik yang sebenarnya, melainkan hanya digunakan untuk mengelompokkan data. Lalu ada skala ordinal. Skala ordinal yaitu skala pengukuran yang digunakan untuk variabel kategorikal, namun dengan urutan atau tingkat. Lalu ada skala interval. Skala interval yaitu skala yang pengukuran interval memiliki karakteristik yang sama seperti skala ordinal, namun dengan perbedaan jarak atau interval yang sama dengan nilai antara nilai-nilai yang lain. Terakhir ada skala rasio, yaitu pengukurannya memiliki karakteristik yang sama seperti skala interval, namun dengan nol yang memiliki arti dan nilai sebenarnya. Oke, baik, tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai mind mapping statistika. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.